Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-amin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah salat subuh, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi kali ini kembali kita melanjutkan pembahasan dari matan Al-Qawaidul Arba' dan juga syarahnya berupa Syarhul Qawaidil Arba' di bagian yang kedua, di kaidah yang keberapa kemarin? Kaidah yang keberapa? Yang ketiga ya, kaidah yang ketiga. Kemarin kita berhenti di dalil ya, tentang dalilu syams wal qamar. Dalil tentang orang-orang yang menyembah matahari dan bulan. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar. Surah Fussilat ayat yang ke-37. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang peribadatan mereka itu berbeda-beda. Di antaranya ada yang menyembah matahari dan bulan. Maka kata Allah Ta'ala, dan di antara ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, al-lailu wan nahar. Ada malam, ada siang. Wa syamsu wal qamar, matahari dan bulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan. Ya, ini menunjukkan, kata Syekh Saleh hafizahullah, dalla ala anna hunaka man yasjudu li syamsi wal qamar. Ini menunjukkan bahwa ya, di sana ada yang menyembah kepada, ada yang sujud kepada matahari dan bulan. Walihada, oleh karena ini kata beliau, nahar Rasulu sallallahu alaihi wasallam 'anis salati 'inda tulu'i syams wa 'inda ghurubiha. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari salat tatkala matahari terbit dan tatkala matahari terbenam. Ya, saddan ya, lizari'ah, menutup celah. Bahkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan yang lain dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yataharra ahadukum fayusalli 'inda tulu'i syams wa la 'inda ghurubiha. Janganlah salah satu di antara kalian ya, bersungguh-sungguh ya, kemudian salat tatkala matahari terbit atau tatkala matahari terbenam. Ya. Nah, ini juga yang salat subuh berjamaah kemudian zikir ya, atau baca Quran sampai ingin salat, nunggu apa? Bukan pas terbitnya. Ya, terbit kemudian nunggu agak tinggi sedikit ya. Kalau mungkin di kalkulasikan waktu 15 paling minim 15 menit. Ya, atau 20 menit ya. Enggak tatkala terbit langsung salat. Ini enggak boleh. Ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, di waktu-waktu yang lain ya, kalau kita melihat pada hadis-hadis itu ternyata waktu larangan sholat itu ada ya, waktu lain seperti
tatkala matahari tepat berada di atas, itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Salah satu waktu larangan. Bahkan dalam kitab Subulus Salam disebutkan waktu-waktu yang seseorang itu dilarang untuk sholat. Di antaranya 2 waktu ini. Kemudian waktu yang lain tatkala matahari tepat berada di atas kita, nggak boleh sampai mataharinya apa? Zawal, ya, sampai tergelincir baru boleh. Kemudian waktu yang lain ba'da sholatil asr, setelah sholat asar sampai apa? Terbenam. Itu juga waktu-waktu larangan. Kemudian ba'da subuh, ya, sampai matahari terbit, kemudian nunggu tinggi sedikit baru boleh. Itu 5 waktu larangan, ya, yang disebutkan dalam kitab Subulus Salam dengan riwayat-riwayat yang banyak oleh Al-Imam Ibnu Hajar, ya. Kemudian dijelaskan oleh para ulama bahwa waktu-waktu yang dilarang untuk sholat tadi itu kalau sholatnya adalah sholat yang tidak ada sebab tertentu, ya. Tapi kalau sholatnya min zawatil asbab, ada sebab-sebab tertentu, kayak antum masuk ke masjid, sholat apa? Tahiyatul masjid, ya, atau sholat sunnah wudu, ya, atau apa lagi? Sholat jenazah, ya. Itu boleh. Bagian para ulama menyebutkan min zawatil asbab. Tapi kalau nggak ada sebab-sebab tertentu, maka tidak diperbolehkan. Nah, itu penjelasan panjang dan ini masuk di area pembahasan fikih, ya. Kemudian kenapa hal ini dilarang, ya? Saddan lizari'ah, untuk menutup celah. Kenapa? Li'anna hunaka man yasjudu li syams inda tulu'iha wa yasjudu laha inda ghurubiha. Karena di waktu-waktu itu ada yang sujud kepada matahari tatkala terbit, ada yang sujud kepada matahari tatkala terbenam, ya. Maka fanuhina an nusalliya fi hadzainil waqtain, maka kita pun dilarang untuk mengerjakan salat di 2 waktu ini. Yang itu yang disebutkan oleh beliau tadi, salat tatkala matahari terbit dan salat tatkala matahari terbenam. Wa in kanatis salatu lillah, walaupun salat itu kita tujukan lillah, kepada Allah Ta'ala. Lakin lamma kana fi salati fi hadzal waqt, akan tetapi tatkala salat pada waktu ini musyabahatan li fi'lil musyrikin, menyerupai perbuatan orang-orang musyrikin, muni'a min dzalika, maka dilaranglah perbuatan itu. Untuk apa? Saddan lisari'ah, menutup celah, menutup ruang, allati tufti ila syirk, yang akan menghantarkan pada perbuatan syirku billah. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam jaa, beliau datang, bin nahyi 'ani syirk, ya, untuk melarang dari perbuatan syirik, wa sadda sara'i'ahu al-muftiyah ilaih, dan Rasulullah, ya, datang diutus juga untuk menutup ruang-ruang, celah-celah yang akan menghantarkan pada perbuatan syirku billah. Kan ternyata ada yang sujud kepada matahari tatkala terbit, ya, tatkala terbenam, ada yang seperti itu. Kemudian wa dalilul malaikah, dan dalil, ya, tentang penyembahan kepada malaikat adalah surah Al-Imran ayat 80, di mana Allah katakan, wala ya'murukum an tattakhizul malaikata wan nabiyyina arbaba, dan Allah Ta'ala tidak memerintahkanmu untuk engkau menjadikan malaikat-malaikat dan para nabi itu arbaba, rob-rob, Tuhan-Tuhan, ya.
Ini kelasnya malaikat dan para nabi. Ya. Ini menunjukkan, kata beliau, dalla ala anna hunaka man abadal malaikata wan nabiyyin. Ini menunjukkan bahwa ada yang beribadah, ada yang menyembah malaikat-malaikat dan para nabi, wa anna zalika syirkun, dan bahwa yang demikian itu adalah perbuatan syirik. Syirik itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah Ta'ala pada perbuatan yang menjadi kekhususan Allah Ta'ala. Wa ibadul kubur al-yawm, dan para penyembah kuburan pada hari ini, yaqulun, mereka berkata, allazi ya'budul malaikah wan nabiyyin was salihin. Orang-orang penyembah kubur sekarang mengatakan, orang-orang yang menyembah malaikat, orang-orang yang menyembah para nabi dan orang-orang yang saleh, laisa bikafir, mereka enggak kafir, enggak apa-apa menurut mereka. Ya, beda ya, bahwa yang ada di benak mereka itu nanti syirik itu cuman yang menyembah berhala saja. Kalau ke orang-orang soleh ya, apalagi umpamanya para nabi, malaikat, menurut mereka tidak. Wa dalilul anbiya, dan dalil yang juga menyembah para nabi, dalam surah Al-Maidah ayat 116 Allah katakan, wa iz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Dan ingatlah tatkala Allah berkata kepada Isa ibn Maryam. Kalau antum baca Quran itu, kalau Allah nyebutkan Isa bin apa? Bin Maryam. Kenapa? Hah? Kenapa? Tidak ada bapaknya. Ya, Allah ciptakan Nabi Isa itu dengan ucapan kun fayakun. Ya. Makanya disebut dengan Isa ibn Maryam. Maka Allah katakan, wahai Isa ibn Maryam, a anta qulta linnas, apakah engkau berkata kepada manusia, ittakhizuni, jadikanlah aku wa ummiya, dan ibuku, ilahaini min dunillah, dua Tuhan selain dari Allah Ta'ala. Qala, maka Nabi Isa pun berkata, subhanak, maha suci bagimu ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku, kata Nabi Isa. In kuntu qultuhu faqad alimtah, jika aku mengatakannya maka engkau tahu ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, engkau tahu apa yang ada pada diriku ya Allah, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu ya Allah. Ya, karena Allah Maha tahu. Jangankan yang kita ucapkan, yang terbetik dalam hati kita pun Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui kha'inatal a'yun, ya, pengkhianatan pandangan seseorang. Antum lihat sedikit ke sana, itu Allah tahu. Wa ma tukhfis sudur, dan Allah tahu apa yang tersembunyi dalam hati, apalagi yang diucapkan. Allah Maha tahu. Innaka anta 'allamul ghuyub, engkau ya Allah adalah zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Hadza fihi dalilun, ini merupakan dalil, kata beliau, ala anna ibadatal anbiya syirkun mislu ibadatil asnam. Ini dalil menurut beliau bahwa peribadatan ya kepada para nabi itu adalah perbuatan syirkun, seperti ya peribadatan kepada asnam, berhala-berhala. Ya, dan Nabi Isa nanti mengingkari pada hari kiamat. Fafihi raddun ala man farraqa fi dzalika min ibadil qubur, dan ini pun bantahan ya atas orang yang membedakan pada perkara ini di antara
ubadil kubur, para penyembah kuburan. Fahadza fihi raddun ala haula'il ladzina yaqulun, dan ini pun bantahan kepada mereka orang-orang yang mengatakan inna syirk, bahwa perbuatan syirik itu adalah ibadatul asnam, hanya beribadah kepada berhala saja. Wala yusawwa indahum baina man abadal asnama wa baina man abada waliyan aw rajulan salihan, dan tidak disamakan indahum, menurut pandangan mereka, ya, tidak sama bagi mereka antara orang yang menyembah al-asnam, berhala-berhala, dengan orang yang menyembah wali atau orang yang saleh. Wa yunkiruna taswiyah baina haula, dan mereka mengingkari penyamaan antara itu, ya, antara para berhala, para wali itu beda. Wa yaz'umun, dan mereka beranggapan anna syirka maqsurun ala ibadatil asnami faqat, dan mereka beranggapan bahwa perbuatan syirik itu terbatas hanya beribadah kepada para berhala saja. Wa hadza minal mughalatati al-wadihah, dan ini termasuk di antara kesalahan yang jelas, min nahiyatain, ya, dilihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama, an-nahiyatul ula, kata beliau, anna Allah jalla wa ala fil Qur'an ankara 'alal jami'. Sudut pandang yang pertama, bahwa Allah jalla wa ala di dalam Al-Qur'an itu mengingkari semuanya. Allah ingkari semua. Wa amara biqitalil jami', dan Allah perintahkan untuk, ya, memerangi itu semua. Jadi enggak dibeda-bedakan antara yang nyembah al-asnam, berhala-berhala, dan antara yang menyembah para, ya, nabi kah atau orang soleh, semuanya sama. Kemudian sudut pandang an-nahiyatu tsaniyah yang kedua, kata beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq baina 'abidin sanamin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan antara penyembah berhala wa abid malak, dan, ya, penyembah malaikat atau penyembah orang yang saleh. Nabi enggak membeda-bedakan, semuanya sama, ya. Bahkan kalau kita melihat di dalil-dalil berikutnya, nanti ternyata yang menyembah itu ada yang menyembah malaikat, para nabi, orang yang saleh. Kemudian bebatuan pun ada, pepohonan, ya. Kalau mungkin kita, ya, sebut sekarang itu batu keramat, batunya gede, ya, batunya besar, gede, diangkatnya pun berat, ya, memang karena batunya gede. Pohonnya juga susah dicabutnya, iya, kenapa? Karena akarnya dalam, ya, sehingga disebut batu keramat. Kemudian pohon apa? Pohon keramat dan macam-macam. Juga kuburan keramat, ya. Kemudian wadalilun salihin, dan dalil mereka yang nyembah orang-orang yang saleh adalah qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-57. Ulaikal ladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, orang-orang yang mereka seru dari selain Allah Ta'ala, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka, cari jalan selamat sendiri-sendiri nanti, nggak ngurusin orang yang minta kepada dia. Kalau bahasa kitanya lagi cari apa? Cari jalan selamat sendiri. Mereka cari jalan sendiri untuk menuju Rabb mereka. Kemudian apa? Ayyuhum, ya. Kemudian mereka pun, ya, mengatakan, siapa di antara kita, di antara mereka yang aqrab, yang lebih dekat dengan Allah. Wa yarjuna rahmatah, mereka mengharap rahmat Allah. Kenapa? Karena orang tatkala berada di hari akhir, yang mereka harapkan apa? Rahmat Allah Ta'ala. Karena masuk surga itu dengan
rahmat Allah Ta'ala, mereka mengharap rahmatnya, wa yakhafuna azabah, dan mereka takut akan siksa Allah Ta'ala. Ya, inna azab rabbika kana mahzura. Ya, sesungguhnya azab Rabbmu itu adalah yang harus ditakuti. Itu mereka orang-orang yang disembah, diminta-minta akan apa? Akan ya mengingkari, dan mereka pun mencari jalan sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya dalil yang menyembah orang-orang yang saleh, ya, kata beliau anna hunaka man abada salihin minal bashar. Bahwa di sana ada yang menyembah ya kepada orang-orang yang saleh dari kalangan manusia. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka orang-orang yang disembah, yang diseru itu, yang mereka seru itu mencari jalan menuju Rabb mereka, al-wasilah, mencari cara ya yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala. Qila, dikatakan, kata Syekh Saleh hafizahullah, nazalat hadhil ayah, ya, dikatakan turunnya ayat ini fi man ya'budul masih wa ummahu wa Uzair. Ayat ini turun berkenaan dengan yang menyembah Al-Masih, yang menyembah Nabi Isa. Ada enggak yang menyembah Nabi Isa? Ada. Wa ummahu, dan yang menyembah ibunya. Wa Uzair, dan Uzair yang mereka anggap anak Allah Ta'ala. Fa akhbara subhana, maka Allah mengkhabarkan annal Masih wa ummahu Maryam wa Uzair kullahum ibadun lillah. Maka Allah kabarkan bahwa Al-Masih, Nabi Isa, ibunya Maryam, Uzair, semuanya itu ibadun lillah. Semuanya adalah hamba-hamba bagi Allah Ta'ala. Semuanya hamba-hamba Allah. Yataqarrabuna ilallah wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna azabah. Ya, mereka semuanya, Nabi Isa, ibunya Maryam, Uzair, mendekatkan diri kepada Allah, mengharap rahmatnya Allah, dan takut atas azabnya Allah Ta'ala. Fahum ibadun muhtajuna ilallah. Mereka itu adalah hamba-hamba yang butuh kepada Allah. Muftaqiruna ilaih. Mereka butuh kepada Allah Ta'ala, fakir, merasa butuh kepada Allah Ta'ala. Yad'una, mereka berdoa kepada Allah Ta'ala. Wa yatawassaluna ilaihi bitta'ah, dan mereka bertawasul kepada Allah Ta'ala bitta'ah, dengan ketaatan. Yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka mencari wasilah yang akan menghantarkan kepada Rabb mereka, yakni al-qurub, yang akan mendekatkan diri mereka dari Allah Subhanahu dengan mengerjakan ketaatan dan ibadah kepadanya. Maka kalau keadaannya hamba-hamba Allah seperti tadi, Nabi Isa, ibunya Uzair, mereka adalah ya hamba-hamba Allah, mereka butuh kepada Allah, mereka doa kepada Allah Ta'ala, mereka cari wasilah yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala. Fadalla ala annahum la yasluhuna lil ibadah, maka ini menunjukkan bahwa mereka itu tidak layak untuk diibadahi. La yasluhuna lil ibadah, mereka enggak layak untuk diibadahi. Li'annahum basyarun muhtajun, karena mereka itu adalah manusia yang butuh, fuqara, mereka itu fakir. Yad'una Allah, karena mereka berdoa kepada Allah Ta'ala. Wa yarjuna rahmatah, mereka mengharap rahmat Allah Ta'ala. Wa yakhafuna azabah, mereka takut azab Allah Ta'ala. Wa man kana kadzalik, kalau seperti itu keadaannya, maka la yasluh, tidak layak, ayyubad ma'allahi azza wa jal, maka tidak layak untuk disembah bersama Allah Ta'ala. Ini pendapat yang pertama. Atsani, ya, ucapan atau pendapat yang kedua, ya, berkenaan dengan ayat tadi, annahu nazalat fi unasin minal musyrikin kanu ya'buduna nafaran minal jin. Pendapat yang kedua, bahwa ayat ini turun ya
pada ya sekelompok manusia dari kalangan orang-orang musyrikin yang mereka itu menyembah sekelompok dari kalangan jin. Ya, mereka menyembah dari ya sekelompok golongan jin. Fa aslamal jin, maka jinnya itu masuk Islam. Jinnya masuk Islam. Yang perlu antum tahu, jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Jin itu ada yang soleh, ada yang tidak soleh, toleh. Ya, itu disebutkan dalam surah apa? Surah Al-Jin. Wa anna minnal muslimuna wa minna duna zalik. Di antara kita ada yang muslim, ada yang enggak muslim. Ya. Wa anna minna salihun, dan di antara kita ada yang saleh, ada yang enggak saleh. Ya. Karena beban taklif itu Allah berikan hanya kepada dua golongan saja. Golongan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi ini terkena beban taklif dua, jin dan manusia. Nah, di zaman Nabi ya beberapa jin mendengarkan bacaan yang dibaca oleh Nabi. Ya. Yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Jin, kemudian dalam surah Al-Ahqaf, ya. Tatkala Allah palingkan sekelompok jin untuk yastami'un al-Quran, mendengarkan Al-Quran. Jadi mereka ada yang Islam, ada yang Muslim. Ya. Nah, pendapat yang kedua ini kata beliau, ya ada sekelompok manusia dari kalangan orang-orang musyrikin, mereka menyembah ya sekelompok dari kalangan jin. Fa aslamal jin, maka jinnya masuk Islam. Walam ya'lam haula allazina ya'budunahum bi islamihim, dan mereka yang menyembah itu ya enggak tahu ya dengan keislaman mereka. Ya wasaru yataqarrabuna ilallah bitta'ah, ya maka jadilah mereka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan ketaatan, waddu'a dengan tadarruk, kerendah dirian mereka, dan mengharap rahmat dan siksa dan takut dari azab Allah Ta'ala. Ya. Artinya tatkala jinnya Islam, mereka enggak tahu bahwa yang mereka sembah itu sudah masuk Islam jinnya. Tatkala jin masuk Islam, maka mereka juga ya taqarrabuna ilallah bitta'at. Tatkala mereka sudah masuk Islam, mereka taqarrub kepada Allah dengan ketaatan, dengan ibadah, karena mereka terkena beban taklif juga. Mereka mengharap rahmat Allah dan takut azabnya. Fahum ibadun, maka mereka pun jin-jin yang sudah masuk Islam itu adalah hamba-hamba yang ya muhtajun, mereka butuh, fuqara, mereka fakir. La, maka yang seperti itu la yasluhuna lil ibadah, tidak layak untuk diibadahi. Wa ayyan kanal murad, dan apapun tujuan atau maksud dari ayat yang mulia tadi, antara dua pendapat tadi, maka fa innaha tadullu ala annahu la yajuzu ibadah as-salihin. Maka ayat tadi menunjukkan bahwa tidak boleh beribadah atau mengibadahi orang-orang yang saleh. Enggak boleh. Sawa'an kanu minal anbiya wasiddiqin, walaupun yang diibadahi itu dari kalangan para nabi atau orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang jujur, au minal auliya wasalihin, atau dari kalangan para wali atau orang-orang yang saleh, fala tajusu ibadatuhum, enggak boleh beribadah kepada mereka. Kenapa? Li'annal kulla ibadun lillah, karena semuanya itu hamba-hamba Allah. Fuqara ilaih, butuh mereka kepada Allah, fakir mereka kepada Allah. Fa kaifa yu'baduna ma'allahi jalla wa ala, maka bagaimana mereka disembah bersama Allah jalla wa ala. Wal wasilah maknaha, artinya adalah at-ta'ah wal qurub. Wasilah itu artinya ya ketaatan dan al-qurub, dan juga mendekatkan diri. Ya, fahiya fil lughah, dari sisi bahasa adalah syai' allazi yuwasilu ilal maqsud, ya sesuatu yang menghantarkan kepada tujuan, itu wasilah.
Fallazi wasil ila ridallah wa jannatih, maka orang yang berusaha menghantarkan ya kepada ridhonya Allah dan surganya, maka itulah wasilah kepada Allah. Hazihil wasilah al-masyru'ah, inilah wasilah yang disyariatkan. Wabtagu ilaihil wasilah, carilah ya wasilah kepada Allah Ta'ala, atau wasilah dengan mengerjakan ketaatan dan kebaikan. Amal muharrifun al-muharrifun, adapun ahli khurafat, mereka mengatakan wasilah itu adalah antaj'ala bainaka wa bainallah wasitatan minal awliya wa salihin wal amwat. Adapun ahli khurafat, mereka mengatakan yang namanya wasilah itu engkau menjadikan antara dirimu dan Allah Ta'ala perantara. Jadi mesti ada perantaranya dari kalangan wali, ya, dari kalangan orang-orang soleh, wal amwat, dan orang-orang yang meninggal. Ya, taj'aluhum wasitatan bainaka wa bainallah liyuqarribuka ilallah. Engkau menjadikan mereka orang yang sudah meninggal, mungkin yang dikira wali, ya, dikira soleh, engkau jadikan mereka itu perantara antara dirimu dan Allah Ta'ala untuk mendekatkanmu kepada Allah Ta'ala. Jadi yang dijadikan wasilahnya itu orang-orang yang dianggap apa? Wali. Entah wali apa ya, wali ini, wali itu gitu ya. Ya, wali apa? Nah itu ya. Kau jadikan antara engkau dengan mereka itu perantara untuk mendekatkan dirimu kepada Allah. Ini yang Allah katakan dalam surah Zumar ayat yang ketiga. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi sulfa. Kami enggak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka itu mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Fama'na al-wasilah 'inda haula al-mukharrifin, maka arti dari wasilah menurut mereka ahli khurafat adalah an taj'ala bainaka wa bainallah wasitah. Kau menjadikan antara dirimu dengan Allah itu perantara. Ya, tu'arif, agar apa? Agar ya, memberitahu kepadamu ya tentang Allah. Ya, dan agar ya bisa memindahkan kebutuhanmu dan juga mengkhabarkan ya kepada Allah tentang dirimu. Seolah-olah ka'annallaha jalla wa ala la ya'lam, seolah-olah Allah itu enggak tahu gitu. Jadi mesti ada apa? Ada perantaranya ya, seolah-olah Allah enggak tahu. Atau ka'annallaha jalla wa ala bakhil, atau seolah-olah Allah Ta'ala itu pelit, la yu'ti illa ba'dama yalihu alaihi bil wasa'id ta'ala Allahu amma yaqulun. Atau seolah-olah menurut mereka Allah itu bakhil, pelit, enggak memberi kecuali setelah seorang hamba itu merengek dengan adanya perantara. Ya, jadi kalau ada perantara baru Allah kasih, padahal enggak seperti itu. Antum minta langsung kepada Allah Ta'ala. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'an, aku kabulkan doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa. Jadi langsung, tidak usah dengan apa? Perantara yang tadi dilarang dalam Islam. Walihadza, oleh karena ini kata beliau, yushabbihuna 'alan nas, ya, menyamakan ya pada manusia, wa yaqulun, ya, dan mereka berkata jalla wa ala yaqul, Allah katakan ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Ya, jadi mereka menyamakan Allah dengan manusia. Ya, padahal mereka orang-orang yang mereka seru itu mencari wasilah kepada Rabb mereka. Maka ini menunjukkan kata beliau bahwa menjadikan perantara minal makhluk, dari makhluk,
ya kepada Allah Ta'ala, ya, menurut mereka ini perkara yang masyru', yang disyariatkan. Karena Allah memuji akan hal itu. Bahkan dalam ayat yang lain surah Al-Maidah ayat yang ke-35 Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Ta'ala, dan wabtagu, dan carilah wasilah kepada Allah, dan jahidu fisabil, dan bersungguh-sungguhlah di jalannya. Mereka mengatakan Allah memerintahkan kita an nattakhizal wasilah ilaih. Allah memerintahkan kita untuk kita menjadikan wasilah menuju kepada Allah. Wasilah di sini al-wasithah, perantara, ya. Hakadza yuharrifuna al-kalima am mawadhi'ih. Ya, disinilah mereka merubah ucapan-ucapan dari tempatnya. Ya. Jadi mereka beranggapan dengan dalil tadi, cuman ya tadi dalilnya mereka pakai sendiri. Ya. Ya, dibedakan mana tawasul yang dibolehkan, mana tawasul yang dilarang. Ya. Fal wasilah al masyru'ah fil Quran wa fis sunnah. Adapun wasilah, ya, yang disyariatkan dalam Al-Quran wa fis sunnah, dan dalam sunnah, adalah hiya ta'ah allati tuqarribu ilallah, ketaatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu, ya, wasilah yang benar di dalam Al-Quran dan sunnah, yang mendekatkan diri kepada Allah. Ya, wa tawasul ilaih, ya, dan bertawasul kepada Allah Ta'ala bi asma'i, dengan nama-namanya, wa sifatihi subhanahu wa ta'ala, dan sifat-sifatnya. Hadhihi hiya al-wasilah al-masyru'ah, inilah wasilah yang disyariatkan. Amma tawasul bil makhlukin, ya, adapun tawasul dengan para makhluk, ya, apalagi makhluknya sudah meninggal. Karena di antara bentuk tawasul yang dibolehkan itu adalah tawasul dengan, ya, nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dengan nama-nama Allah Ta'ala. Kemudian bertawasul juga dengan amal soleh yang dia lakukan. Bagaimana hadis yang panjang tentang 3 pemuda yang masuk ke gua. Bertawasul masing-masing dengan amal-amal solehnya. Kemudian yang ketiga, bertawasul dengan doanya orang yang soleh yang masih hidup. Ingat, orang yang soleh yang masih hidup, bukan yang sudah meninggal. Karena orang yang meninggal itu mereka gak bisa memberi. Yang mereka butuhkan itu apa? Doa. Ini kebalik. Orang yang hidup malah minta ke yang meninggal. Gimana ini? Ya, mereka nggak bisa. Mereka menyelamatkan sendiri dengan amal soleh yang dulu dia lakukan. Dia harapnya itu doa datang dan menyelamatkan dia dari anak-anaknya, dari keluarganya, ya, dari teman-temannya, agar doanya itu bermanfaat untuk dia. Bukan kebalik, ya. Orang yang datang malah apa? Ingin ngambil manfaat. Ini zaman kebalik, ya. Mestinya mereka yang butuh, malah kitanya, ya, jatuh pada kesalahan. Amma tawasul bil makhlukin, adapun tawasul dengan para makhluk, yaitu yang sudah meninggal, ya, walaupun yang dianggap soleh, ya, tawasul dengan para makhluk kepada Allah Ta'ala, maka ini wasilah mamnu'ah, ya, perantara yang dilarang. Wa wasilah syirkiyah, dan wasilah yang syirik. Wa hiyallati ittakhazahal musyrikuuna min qabl, dan ini yang dijadikan dan diambil oleh orang-orang musyrikin sebelum itu. Wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah selain Allah Ta'ala, ma la yadurruhum, yang tidak memudaratkan mereka, wa la yanfa'uhum, dan tidak bisa memberikan manfaat untuk mereka. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, haula, mereka itu cuman syufa'auna indallah, mereka itu cuman, ya, sebagai pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah, ya, melalui perantara saja. Wallazina takhudhu min duni,
dan orang-orang yang mereka jadikan ya seruan-seruan dari selain Allah Ta'ala, aulia dari para wali. Ma na'buduhum, mereka mengatakan kami enggak beribadah kepada mereka illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan agar mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Hadza huwa syirkul awwalina wal akhirin. Ini adalah perbuatan syirik dahulu dan yang belakangan. Sama ya, sawa bisawa. Wa in samauhu wasilah, walaupun mereka menamakannya ya wasilah, dan ini syirik bi'aini ya. Walaysa huwal wasilah, dan bukanlah wasilah yang syara'ahallahu azza wa jal atau subhanahu wa ta'ala, yang Allah syariatkan, karena Allah lam yaj'ali syirk wasilah ilaihi abada, karena Allah tidak menjadikan perbuatan syirik itu sebagai wasilah ya kepada Allah selama-lamanya, enggak. Wa innama syirku mub'idun anillah subhanahu wa ta'ala, karena perbuatan syirik itu menjauhkan seseorang dari Allah Ta'ala. Allah katakan dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-72, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan atasnya surga dan tempatnya di neraka. Wa ma lil zalimina min ansar, tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Maka fa kaifa yuj'alu syirku wasilah ilallah, maka bagaimana perbuatan syirik dijadikan wasilah kepada Allah. Ta'ala Allahu amma yaqulun, maha suci, maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Asyahidu minal ayah, ya, dari ayat ini kata beliau adalah anna fiha dalilan, bahwa pada ayat tadi ada dalil ala anna hunaka minal musyrikin, bahwa ada dari kalangan orang-orang musyrikin man ya'budu salihin, yang menyembah orang-orang yang saleh. Karena Allah bayyana dzalik, menjelaskan itu. Wa bayyana anna haula alladzina ta'budunahum hum ubadun fuqara. Dan Allah menjelaskan bahwa mereka, orang-orang yang kalian ibadahi, mereka itu hamba-hamba yang fuqara, fakir. Yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka mencari jalan wasilah kepada Allah Ta'ala. Yakni yataqarrabuna ilaihi bitta'ah, mereka sendiri mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan ketaatan. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang dekat. Yatasabaquna ilallahi jalla wa ala, mereka berlomba-lomba untuk menuju kepada Allah Ta'ala bil ibadah, dengan ibadah. Li faqrihim ilallah, karena fakirnya mereka kepada Allah Ta'ala, wa hajatihim, dan kebutuhan mereka kepada Allah. Wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna azabah, mereka mengharap rahmat Allah dan takut siksanya. Wa man kana kadzalik, maka kalau keadaannya seperti itu, hamba-hamba yang disembah itu, fa innahu la yasluh ayyakuna ilahan, maka mereka tidak layak untuk menjadi ilah, yud'a, untuk diminta doa ya, wa yu'bad, dan disembah ma'allah azza wa jal, bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian apa ya dalil tentang orang-orang yang menyembah bebatuan ya, pepohonan, nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Dalil tentang al-ahjar wal asjar, yaitu qauluhu ta'ala afara'aitumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra, tentang bagaimana ternyata ya di zaman Nabi itu ada bebatuan yang dianggap keramat ya, kemudian pepohonan juga disembah ya, kemudian ada patung orang soleh di Taif ya, yang nanti namanya adalah Alat, itu patung terbesar juga disembah ya. Persis kalau kita lihat itu pada zaman-zaman sekarang ini, orang pada senang bikin apa? Bikin apa itu kalau acara-acara keliling itu?
Itu kalau sekarang mungkin mereka nggak tahu, tapi lihat ke depan tatkala jauh dari ilmu dan akidah, khawatir disembah. Ya, maka Islam itu tadi menutup celah mengarah pada perbuatan itu. Akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.